Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Salsabila dari kelas M231 nomor urut 7. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kata dan proses morfologi. Pertama-tama akan saya jelaskan mengenai klasifikasi kata. Klasifikasi kata adalah proses pengelompokan kata ke dalam kategori-kategori berdasarkan karakteristik, sifat, atau fungsi tertentu yang dimilikinya. Ini membantu untuk memahami struktur dan peran kata dalam bahasa, serta memfasilitasi analisis dan penggunaan yang lebih efektif dalam komunikasi. Klasifikasi kata dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk jenis kata, yaitu nomina, verba, adjektiva, adverbia, pronomina, numerelia, dan sandang, fungsi dalam kalimat, bentuk atau struktur, serta makna atau penggunaannya. Adapun jenis-jenis pembentukan kata atau klasifikasi kata antara lain, yang pertama kata benda atau nomina, di mana kata yang mengacu pada entitas, misalnya manusia, atau konsep, misalnya akal. Kata digunakan untuk menyebutkan orang, tempat, benda, atau konsep. Contohnya buku, meja, kucing, atau masalah. Yang kedua, kata kerja atau verba adalah kata yang mengandung makna perbuatan, misalnya mandi, proses, misalnya mengering, atau keadaan, misalnya mati. Yang ketiga yaitu kata sifat atau adjektiva, adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan atau deskripsi tentang kata benda. Contohnya besar, indah, cerah, dan tinggi. Yang keempat yaitu kata keterangan atau adverbia, adalah kata yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, atau adverbia lainnya. Contohnya sangat, dengan cepat, dan di sana. Yang kelima yaitu kata ganti atau pronomina, kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nomina, kata ganti atau frasa. Pronomina ada 3 jenis, yaitu pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina tanya. Pronomina persona dibagi menjadi pronomina persona pertama seperti aku, saya, ku, dan sebagainya. Yang kedua, kamu, kau, dan sebagainya. Dan pronomina ketiga yaitu ia, mereka, dan sebagainya. Pronomina penunjuk juga dibagi 3. Yang pertama, pronomina penunjuk umum seperti ini dan itu, tempat seperti situ, sini, dan sana, dan ihwal seperti begini dan begitu. Pronomina tanya biasanya dibagi berdasarkan apa yang ditanyakan, misalnya siapa untuk orang. Selanjutnya yang keenam yaitu kata bilangan atau numeralia, adalah kata yang digunakan untuk menghitung banyaknya nomina, misalnya 5 dan beberapa. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Adapun proses-proses pembentukan kata yaitu yang pertama afiksasi, adalah proses penambahan afiks, awalan, akhiran, ataupun sisipan ke dalam sebuah kata untuk membentuk kata baru dengan makna atau fungsi yang berbeda. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kata makan dapat diubah menjadi memakan dengan menambahkan awalan me yang menunjukkan tindakan melakukannya. Yang kedua, infleksi. Infleksi adalah proses perubahan bentuk kata untuk menunjukkan berbagai macam kategori gramatikal seperti nomina kasus, waktu, aspek, mode, jumlah, dan keadaan. Contohnya dalam bahasa Inggris, kata kerja go memiliki bentuk infleksi when untuk menunjukkan masa lampau. Selanjutnya yaitu reduplikasi, adalah proses menggandakan suku kata, seluruh kata,
untuk membentuk kata baru dengan makna baru atau untuk memberikan penekanan. Contohnya dalam bahasa Malaysia Indonesia, kata rumah dapat diubah menjadi rumah-rumah untuk menunjukkan banyak rumah. Selanjutnya yang keempat yaitu proses-proses lain. Selain afiksasi, infleksi, dan reduplikasi, morfologi juga mempelajari berbagai proses lain dalam pembentukan kata, seperti konversi, yaitu perubahan kata tanpa mengubah atau mengurangi bagian kata. Selanjutnya backformation, yaitu membentuk kata baru dengan menghilangkan afiks yang sudah ada. Dan komposisi, yaitu menggabungkan dua atau lebih kata dasar baru. Yang selanjutnya membentuk kata. Itulah tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.